Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam. Ya, coba kita melihat ke kiri dan ke kanan dengan perasaan sukacita, senyum seorang terhadap yang lain. Ada yang tidak melakukannya. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hatinya selalu memancarkan perasaan cinta kasih yang tulus. Amin kah? Hari ini kita punya kesempatan untuk belajar kebenaran firman Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dan kita diajak untuk merenungkan bagian ini di bawah tema mendengar dan menyelidiki firman Allah. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian kitab suci ini mengisahkan kepada kita perjalanan Paulus dari satu kota ke kota lainnya hanya dengan satu tujuan: merebut jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah melalui warta keselamatan yang diberitakan kepada mereka. Namun sayangnya di berbagai kota yang dimasuki oleh Rasul Paulus, juga teman-teman sepelayanannya, ternyata ada juga orang-orang yang tidak suka hidup di dalam kebenaran dan bermusuhan dengan Rasul Paulus dan teman-teman sekerjanya. Salah satu kota yang sangat memusuhi Rasul Paulus adalah Tesalonika. Mereka adalah kelompok orang-orang yang tidak suka hidup dalam kebenaran. Mereka lebih suka hidup di dalam tindakan kejahatan. Karena itu tatkala Rasul Paulus memasuki kota itu dan menerangi kota itu dengan Injil kebenaran Allah, justru ada perlawanan yang keras yang terjadi. Ada gerakan untuk membinasakan Rasul Paulus. Juga berusaha untuk warta keselamatan tidak diberitakan di sana. Dan pada akhirnya kita dapat mengetahui bahwa orang-orang yang tidak suka kebenaran itu akan lebih suka hidup dalam permusuhan di antara seorang dengan yang lainnya. Kita bisa perhatikan bacaan firman Allah tadi. Mereka malah menghasut orang-orang di kota itu. Bahkan preman-preman di kota itu untuk melakukan tindakan kejam untuk membinasakan Rasul Paulus, supaya kebenaran tidak diberitakan di sana untuk menerangi kota itu. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tetapi Paulus tidak sampai di situ. Dia terhenti untuk warta keselamatan karena ujaran-ujaran kebencian, bahkan juga usaha-usaha untuk membinasakannya. Tidak, Rasul Paulus mencari jalan lain. Dia harus memasuki kota lain supaya menerangi kota itu dengan kebenaran firman Allah. Karena jika sebuah kota tidak diterangi dengan kebenaran firman Allah, maka kota itu tidak menerima berkat. Tapi sebaliknya berkat akan berubah menjadi kutuk bagi negeri itu. Itulah sebabnya Paulus dengan gesit dan dengan kokoh untuk terus berjuang
menyampaikan warta keselamatan dimanapun, sekalipun ada konsekuensi, bahkan taruhan nyawa bagi hidupnya. Bersyukur bahwa ketika dia memasuki kota yang lain, yakni Berea, sebagaimana yang kita baca dalam bacaan firman Allah tadi, digambarkan bahwa kota itu dihidupi oleh orang-orang yang rindu akan kebenaran. Dan bukan saja mereka mau mendengar warta keselamatan yang diberitakan, tapi ada semangat dalam diri mereka, dalam hidup mereka untuk terus mempelajari kitab suci, menemukan kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya, sehingga iman mereka makin kokoh dan kuat serta berakar di dunia yang penuh dengan banyak cobaan dan tantangan. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa upaya pemberitaan Injil oleh Paulus bersama dengan rekan sebelahnya di Berea masih juga mendapatkan tantangan, dan itu bukan diperoleh dari kota Berea, tapi masih datang dari kota Tesalonika. Orang-orang yang tidak suka pada Injil kebenaran terus mengejar Paulus supaya dia harus berhenti dari warta keselamatan itu dan tinggalkan kota Berea. Karena itu ada begitu banyak orang yang dikirim untuk memusuhi Paulus. Dan kita bersyukur bahwa di sana di Berea hidup orang-orang yang mencintai kebenaran. Di antaranya adalah Yason yang berusaha untuk menyelamatkan Paulus dengan memintanya untuk keluar dari kota itu untuk menuju ke tempat pelayanan yang lainnya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tapi apa yang kita belajar dari kota Berea adalah bahwa negeri itu dihidupi oleh pribadi-pribadi, oleh kelompok orang-orang yang rindu akan kebenaran, rindu akan warta keselamatan, dan selalu siap dan berkeinginan untuk terus belajar kebenaran firman Allah. Ini adalah sebuah teladan yang berarti yang harus kita turuti, bahkan kita gerakan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini ada banyak hal yang menghalangi kita untuk lebih dalam mempelajari kebenaran firman Allah. Cukup banyak waktu kita yang habis kita selesaikan dengan hal-hal yang lain, dan kita tidak memanfaatkan waktu untuk sungguh mendalami kebenaran firman Allah, supaya kita tetap kokoh dan teguh untuk hidup di dalam dunia yang penuh dengan banyak tantangan ini. Karena itu pertanyaan bagi kita adalah berapa banyak waktu yang telah kita gunakan untuk bisa mempelajari kitab suci, supaya kita memahaminya secara dalam dan mengetahui petunjuk-petunjuk Tuhan untuk hari-hari hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Dan berapa banyak waktu yang telah kita gunakan untuk media sosial, untuk memenuhi keinginan daging kita, jauh dari kehendak Allah. Karena itu kita harus berefleksi, seberapa jauh kecintaan kita terhadap firman Allah di zaman yang makin hari makin maju ini. Apakah hari ini kita adalah kelompok orang-orang yang masih mencintai kebenaran firman Allah, atau kita sedang mencintai hal-hal yang lain terkait dengan kemajuan yang tengah kita alami hari ini di tengah-tengah kehidupan dunia? Tetapi pengalaman yang kita belajar di Berea adalah orang-orang di Berea justru memiliki kerinduan yang amat dalam untuk mendalami kebenaran firman Allah di dalam kehidupan mereka.
Dan mengapa kita harus belajar firman Allah lebih dalam hidup ini? Kalau kita belajar di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, kita harus lebih banyak belajar dari kebenaran firman Allah agar kita hidup di dalam firman Allah, agar roh kita hidup sebagai orang yang sungguh beriman kepada Tuhan. Karena di dalam Injil Matius pasal yang keempat, di sana Yesus sendiri menyatakan bahwa sebagai manusia kita tidak hanya hidup dari roti saja, tapi kita juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau demikian, kerinduan dan kecintaan kita terhadap firman Allah sangat menolong untuk memberi kehidupan rohani kita, dan itu akan memimpin kita sampai memasuki surga kekal. Itulah sebabnya firman Allah itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kalau kita belajar di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, dalam peristiwa Natal yang baru saja kita lewati, Yesus itu dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem berarti rumah roti. Dalam kitab Rut pasal yang kedua, ketika Boas memimpin negeri itu dilimpahi dengan berkat yang luar biasa melalui gandum. Dan karenanya negeri itu diberi nama rumah roti. Lalu Yesus harus hadir di sana. Dia mesti lahir di rumah roti di Bethlehem. Karena di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-51, di sana Yesus sendiri mengumumkan bahwa dialah roti hidup yang turun dari sorga. Dan dia harus lahir di Bethlehem supaya manusia tidak hanya merasa cukup dan kuat dengan roti yang berasal dari gandum, tapi mereka harus terikat kepada roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia, supaya kehidupan manusia berlangsung sampai di dalam kekekalan sorgawi. Itulah sebabnya di Injil Lukas pasal yang kedua, para gembala itu mengajak seluruh umat Allah, bahkan diri mereka sendiri, segera berjumpa, menuju ke Bethlehem untuk berjumpa dengan roti hidup dari sorga yang sudah turun menjadi manusia dan hidup di antara kita. Karena itu, mengapa kita harus tetap terikat dan setia belajar dari kebenaran firman Allah? Karena itu ada sangkut pautnya dengan keselamatan kita dalam sorga kekal. Karena itu berbahagialah rumah tangga masa kini yang mewajibkan anak-anaknya harus baca kitab suci dan mendalaminya setiap saat, sebagaimana yang terjadi di kota Berea. Karena hal itu berkaitan sehubungan dengan kelangsungan hidup mereka di dunia ini, untuk mereka kuat bertahan dalam berbagai cobaan, tapi juga mengantarkan mereka ke dalam kekekalan surgawi. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan kesetiaan kita untuk tetap baca kitab suci, mendengar dan menyelidiki firman Allah sebagaimana tema kita tadi adalah, kalau kita belajar dalam Roma 1 ayat yang ke-17, dengan terus mendengar dan menyelidiki firman Allah dengan sungguh-sungguh, kita akan bertumbuh dalam iman dan menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi sekali lagi, ketekunan kita untuk dengar firman Allah dan belajar firman Allah itu bersangkut paut dengan keselamatan hidup kita. Itulah sebabnya kenapa orang-orang Berea melakukan itu dengan terus menyelidiki kebenaran firman Allah, karena mereka merindukan keselamatan surgawi.
Karena kehidupan di dunia telah disediakan oleh Allah melalui berbagai ciptaannya yang telah Dia sediakan. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 jelas, di dalam Yesus Kristuslah segala sesuatu telah diciptakan, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dan karenanya, kenapa kita harus terikat dengan firman yang tertulis? Supaya demikian kita terus mengalami pertumbuhan iman dan mengalami sukacita untuk memasuki keselamatan surgawi. Dan hal yang ketiga, mengapa kita harus terus belajar kebenaran firman Allah? Karena di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5, supaya kita menjadi pribadi yang tetap hidup di dalam kebenaran. Dan mengapa hidup dalam kebenaran itu penting? Karena itulah yang membuat kita bercahaya di hadapan Tuhan. Kitab Daniel 12 ayatnya yang ketiga. Karena itu apa yang dilakukan oleh orang-orang Berea dalam bacaan ini tepat, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah sendiri. Bahkan kalau kita belajar dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17, ketekunan kita untuk belajar firman Allah adalah memperlengkapi diri kita dan sekaligus menolong kita meraih kemenangan dalam peperangan rohani. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-17, kita diingatkan bahwa kekuatan kita untuk menang dalam peperangan rohani tidak dengan cara lain. Hidup dalam kebenaran melalui firman Allah. Karena itu, beberapa hari yang lalu saya membaca di medsos, ada satu pernyataan yang luar biasa. Senjata terkuat di dalam dunia ini adalah firman Allah. Itu kekuatan terbesar, saudara. Dan kekuatan ini tidak hanya menyelamatkan kehidupan kita di dunia, tapi Dia membawa serta kita sampai di dalam kekekalan. Karena itu Bapak Mama, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perhatikan itu dengan baik dalam hidup kita. Sebaliknya kalau kita tidak mengandalkan firman Allah, kita tidak bergaul dengan Tuhan melalui firman-Nya, apalagi mengkhianati Tuhan, merendahkan firman Allah dalam hidup kita. Kalau kita belajar di dalam kitab Maleakhi pasal yang kedua, justru kalau kita memiliki perilaku hidup yang demikian, pada satu titik kehidupan kita akan direndahkan oleh Allah. Sehingga kita harus waspada dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Nahum pasal yang ketiga, kita akan dihina oleh orang-orang di sekitar kita. Dan Tuhan akan membiarkan kita mengalami penindasan yang hebat dan hinaan yang hebat di dalam kehidupan kita lantaran karena kita tidak menghormatinya melalui firman-Nya. Dan bahkan hal itu akan berlanjut ketika hari Tuhan akan tiba. Kita akan terbakar hangus dalam lautan api. Di dalam Maleakhi pasalnya yang keempat. Karena itu, jangan pernah menganggap enteng dan rendah warta keselamatan yang diberitakan kepada kita. Ingat, Injil Lukas pasal yang ke-16 telah bercerita kepada kita. Orang-orang yang selama hidupnya tidak menghormati Tuhan melalui warta keselamatan, ketika mengalami kematian, dia ada di jurang terdalam.
dan tidak dapat mengalami pertolongan Allah di dalam hidupnya. Karena itu baiklah kita belajar dari kehidupan orang-orang Berea yang bereaksi positif terhadap warta keselamatan dan punya kerinduan untuk terus belajar dan belajar kebenaran firman Allah. Karena mereka tahu itulah yang menolong mereka untuk menang dalam peperangan rohani di dunia ini. Karena itu kalau hari ini kita diingatkan untuk terus mendengar dan menyelidiki firman Allah, supaya kita punya kekuatan dan mengalami kemenangan di dunia milik Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.